meskipun saya tahu bahwa bisnis ini baik ya, MLM ini baik, tapi saya masih punya idealisme. Nah, ini dia yang ternyata saya temui juga sebagai tantangan saya ketika saya menjalankan bisnis ini. Apa itu idealismenya? Ya, jadi pada saya menjalankan bisnis ini itu kan saya masih posisi mahasiswa. Iya. Nah, itu saya temui banyak sekali teman-teman saya yang saya tawarkan di sini, mereka punya idealisme yang sangat tinggi ya. Jadi kalau mereka katakan saya tidak suka dengan bisnis ini gitu, saya sukanya di bidang saya. Contoh saya kuliah di bidang komputer, mereka bilang saya senangnya komputer, saya nggak mau lah MLM-an, apaan sih bisnis gituan gitu ya. Saya bilang apanya yang gituan gitu ya. Ini bisnis beneran gitu loh. Tapi mereka itu sulit karena mereka merasa mereka tidak suka di bidang ini gitu. Iya, iya. Nah, kalau saya lihat pada akhirnya pemecahannya adalah contoh sederhananya gini, kita melakukan sesuatu yang kita suka, kalau kita mengejar income-nya, akhirnya itu tidak menjadi satu kenikmatan. Betul nggak? Contoh dulu, kalau saya boleh ambil contoh dari Pak Heru yang luar biasa ini. Pak Heru ini sudah pengusaha, bengkelnya punya banyak di Bali. Nah, karena hobi mobil Mbak Feni. Dari hobi ya? Iya, hobi mobil. Do what you like. Iya, tapi dulunya sebelum kenal bisnis ini, Pak Heru hobi mobil, tapi mengharapkan income dari hobinya itu. Akhirnya capek Pak Herunya. Nah, sekarang setelah di bisnis ini, beliau menemukan satu jalan dan akhirnya beliau berubah. Beliau sekarang tetap hobi mobil, tapi hobinya itu benar-benar dari bisnis ini beliau bisa beli-beli mobil gitu loh, bukan hanya ngotak-atik mobil gitu. Jadi dengan bisnis ini hobinya semakin lancar. Pak Heru ya. Luar biasa Ibu Livia, dan berikut ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai apa saja yang memotivasi orang-orang yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dan apa yang sudah dicapainya. Berikut ini tetaplah di Ada Apa dengan Awal saya melihat bisnis MLM ini semua sama, jadi saya mencari pengembangan dirinya. Tapi begitu saya mengenal Tiansi, ternyata ada sesuatu yang sangat berbeda di Tiansi. Itu membuat saya meningkatkan impian saya. Success is now more than ever before in human history about making a choice. This enormous 250% growth since 2002. Indonesia ini bisa bangkit lewat pertemuan terbesar Unicorn 24 Agustus tahun 2008. Sampai ketemu di Awakening Seminar. Ada apa dengan MLM? Saya rasa ini sebuah judul yang sangat tepat dan pertanyaan yang sangat tepat, karena ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Ada apa sih dengan MLM? Kenapa bisa membawa orang mencapai kesuksesan yang luar biasa dan bisa membawa orang membentuk kepribadiannya, membentuk karakter dirinya menjadi seseorang pengusaha yang luar biasa? Ya, dan inilah yang kita gali pada hari ini dari tamu-tamu yang hadir. Nah, pertanyaan saya kemudian kepada semua narasumber yang ada, ke Pak Heru terlebih dahulu. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk terjun ke dalam bisnis ini dan apa yang sudah dicapai? Awalnya saya hanya tertarik dengan BMW gratis 2 tahun. Itu saja? Awalnya. Karena bisnis ini akhirnya dia pun naik Mercy. Kemudian ponakan saya juga naik Mercy. Istri saya juga barusan dapat Mercy. Lama-lama saya mikir, gimana caranya kalau seluruh Indonesia aja kita kasih Mercy semua. Mercy gitu. Jadi itu motivasinya ya? Seluruh Indonesia dikasih Mercy gratis. Jadi ini satu solusi bagi bangsa Indonesia. Bagaimana caranya kita bisa mengubah. Karena di bisnis ini kita bukan hanya sekedar dapat uang, tapi yang lebih dalam lagi adalah kita mendapatkan pengembangan diri yang bisa mengubah mental pikiran kita. Sehingga kita bisa berwawasan menjadi seorang yang bermental sukses. Dan ini adalah satu solusi bagi bangsa Indonesia yang hari ini problem. Problem bangsa Indonesia kalau dilihat ini sebagai problem yang besar adalah kebanyakan manusia, kebanyakan jumlah penduduk.
Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih positifnya lagi, justru penduduk banyak, kita akan punya potensi yang sangat besar kalau SDM-nya kita kembangkan. Dan solusinya melalui Unicorn dan TNC, bangsa kita akan berubah. Dan saya yakin itu. Bagaimana dengan Pak Rizky? Apa awal mula yang memotivasi? Saya pengennya bebas waktu, punya banyak waktu buat keluarga, bukan cuma punya uang aja, tapi bisa menikmati dengan orang-orang yang saya cintai. Itu impian saya. Dan saya dapatkan dari usaha ini. Kalau Ibu Livia, apa yang memotivasi? Saya punya satu motivasi yang paling dasar, yang paling penting buat saya adalah saya ingin mempensiunkan mama saya. Karena saya lihat sekali kerja kerasnya beliau dari sejak ditinggal oleh papa saya, dan saya benar-benar ingin sekali melepaskan beliau dari kesulitan hidup gitu. Saya ingin beliau menikmati masa tuanya dengan sangat-sangat bahagia tanpa harus memikirkan kekurangan uang. Bagaimana mencari uang? Dan Iya. itu sudah terpenuhi? Dan itu sudah sangat terpenuhi. Mama saya udah pensiun sekarang. Cinta, sebuah motivasi yang luar biasa sekali ya. Nah, berikut ini kita akan bertanya kepada Bapak Helmi Atamimi, Ketua APLI, yang akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Barangkali juga bisa memberikan gambaran yang lebih benar kepada kita semua, masyarakat umum, tentang bagaimana seharusnya kita memandang sebuah bisnis multi-level marketing. Berikut kita saksikan. Memang bisnis ini adalah bisnis legal. Selama perusahaan itu memiliki SIOPL, surat izin usaha penjualan langsung. Tanpa SIOPL, menjadi bisnis ilegal. Harus memiliki SIOPL, baru dinamakan bisnis legal. Dan untuk orang yang sukses, harus tekun, sabar, rajin, bersemangat, pantang mundur. Jangan Anda mengharapkan, ini hari Anda tanam, besok pagi mau panen. Anda butuh waktu. Butuh waktu dan ketekunan, kesabaran dan kejujuran, pasti Anda akan sukses. Banyak orang telah membuktikan hal itu. Jadi, janganlah ragu-ragu menjalankan usaha ini selama perusahaannya memiliki SIOPL, surat izin usaha penjualan langsung, yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya ada satu lagi pertanyaan untuk Ibu Livia ya. Tadi disebutkan bahwa cita-citanya waktu itu adalah untuk mempensiunkan maminya. Padahal kan maminya menjalankan multi level marketing. Kenapa harus dipensiunkan? Bukannya itu bisa mendatangkan passive income seharusnya? Ya, sebenarnya gini Mbak Feni, bukan masalah MLM-nya, tapi seperti mengacu pada apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, MLM itu banyak cara menjalankannya. Iya. Nah, kebetulan pada saat mama saya menjalankan MLM itu tidak diajarkan untuk bagaimana benar-benar membangun aset. Nah, itulah yang membuat cara jalan itu hanya membuat untuk mendapatkan income sehari-hari, tapi bukan menciptakan aset untuk masa depan. Gitu. Aset Jadi, yang bisa diwariskan. Iya, apalagi untuk diwariskan gitu. Jadi itulah sebabnya saya memilih bisnis TNC ya, khususnya karena saya melihat di sini kita punya cara untuk benar-benar membangun aset, ditambah lagi dibantu dengan Unicorn. Jadi aset itulah yang paling penting. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk semua para sumber yang sudah berbagi kisah suksesnya. Dan pemirsa, semoga dengan pembicaraan kita hari ini semuanya bisa membuka wawasan kita semua mengenai apa itu bisnis multi level marketing, dan kita tidak lagi bersikap negatif terhadap sesuatu yang sesungguhnya bisa menjadi solusi bagi kebutuhan Anda, bagi impian Anda. Dan yang terpenting mungkin yang perlu dicatat, mengapa kadang-kadang kita berpikiran negatif? Karena sebetulnya tantangan terbesar menjalankan bisnis multi level marketing adalah kita takut ditolak. Dan itu semua berasal dari pikiran-pikiran yang negatif. Apakah Anda ingin mendapatkan sebuah solusi finansial Anda yang bisa diturunkan? Dan apakah Anda ingin mendapatkan sesuatu yang bisa meningkatkan karakter Anda menjadi manusia yang lebih baik? Saya yakin semua orang ingin, tapi persoalannya adalah bagaimana cara kita memilih MLM yang bisa menjamin Anda memiliki aset yang bisa diwariskan dan bisa menjadi passive income Anda sampai akhir hayat nanti. Jawabannya minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru.
Pak Rizky terima kasih, Ibu Lydia terima kasih, Mbak Amira terima kasih, dan terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami, dan minggu depan jangan lupa ya, kalau Anda ingin tahu jawabannya tetaplah bergabung bersama Ada Apa dengan MLM.